Indonesia memiliki pulau yang sangat-sangat terkenal di internasional atau bahkan satu dunia. Dengan pulaunya yang begitu unik, indah, dan juga enak untuk menikmati berbagai wisata yang ada di sana. Yakni Pulau Bali. Namun tidak semua orang mengetahui bahwa ada beberapa tempat yang sangat-sangat mengerikan yang ada di pulau tersebut. Kita akan bahas lebih dalam di segmen Bisikan Malam. Tiga tempat yang terkenal di Bali itu akan membawa nuansa-nuansa yang sangat-sangat mengerikan untuk para traveler. Karena di salah satu tempatnya ini akan sering dikunjungi oleh para wisatawan. Ada hotel dan lain-lain. Dan kita pertama akan membahas salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para traveler, yakni Hotel Pondok Indah Bedugul. Hotel Pondok Indah Bedugul. Di sebuah perbukitan sejuk di Bedugul, Bali, terdapat sebuah hotel tua yang dikenal dengan nama Hotel Pondok Indah. Hotel ini sudah lama tidak berpenghuni. Kabut tebal yang menambah kesan misterius dan menyeramkan. Hotel ini dahulu merupakan tempat peristirahatan mewah. Namun, hotel ini sama sekali tidak pernah dihuni sejak pertama kali dibangun. Hotel ini memiliki gaya arsitektur Bali yang khas. Namun, tak seorang pun tampak tinggal di sana. Hotel yang kerap disingkat menjadi Hotel P.I Bedugul ini menyimpan misteri. Ada yang menyebutnya sebagai istana hantu sehingga menimbulkan kesan angker. Kamar-kamarnya kosong dengan atap yang bocor, cat tembok terkelupas, lorong yang senyap dan gelap, tangga yang sunyi, aula yang lenggang, dan sepasang sendal jepit yang terabaikan. Suatu kamar bahkan memiliki wastafel kotor berselimut debu dengan goresan di atap yang bertuliskan "Di sini ada hantu". Cerita ini kemudian menyebar dan menghebohkan media-media asing. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Hotel Istana Berhantu atau Ghost Place Hotel. Konon, dahulu kala, hotel ini dihuni oleh keluarga seorang pengusaha kaya yang memiliki segalanya. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Keluarga itu ditemukan tewas secara misterius di dalam hotel. Ada yang mengatakan mereka bunuh diri, ada juga yang percaya bahwa mereka dibunuh oleh makhluk tak kasat mata. Sejak saat itu, hotel ini dilanda kisah-kisah horor yang menghantui siapa saja yang mencoba mendekat. Para penduduk lokal sering mendengar suara-suara aneh dari dalam hotel. Terkadang terdengar suara tangisan seorang wanita atau jeritan seorang anak kecil yang seakan datang dari dalam tembok hotel. Di malam hari, lampu-lampu hotel yang padam seketika seringkali menyala kembali dalam keadaan berkedip-kedip. Seakan ada yang mengamati setiap gerakan. Beberapa orang yang penasaran pernah mencoba memasuki hotel tersebut. Mereka mengaku melihat bayangan putih yang melintas dengan cepat, disertai dengan suhu yang tiba-tiba menurun drastis. Bahkan, meski di luar udara masih hangat, salah satu saksi bercerita bahwa ia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong, berdiri di jendela lantai atas. Ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Tak hanya itu, ada juga kisah tentang seseorang pria yang menginap semalam di hotel itu. Pagi harinya ia ditemukan terbaring tak bernyawa. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Di sampingnya tergeletak sebuah buku tua yang tak pernah ia bawa ke hotel sebelumnya. Buku tersebut berisi cerita-cerita mengerikan tentang hantu-hantu yang menghuni hotel, termasuk sebuah entitas yang dikenal sebagai pawang gelap, yang dipercaya menjadi penyebab kematian keluarga pemilik hotel. Hotel Pondok Indah Bedugul kini semakin dikenal sebagai tempat terlarang. Wisatawan yang ingin merasakan sensasi menantang seringkali datang, namun banyak yang pulang dengan cerita yang tak akan pernah mereka lupakan.
Hotel yang dulunya merupakan simbol kemewahan, kini menjadi simbol teror. Tempat di mana bayangan masa lalu terus menghantui, seolah tak ingin dilepaskan dari cengkramannya yang gelap. Rangda. Di Bali, ada suatu sosok yang dikenal sangat menakutkan, bahkan di kalangan warga lokal sekalipun. Namanya adalah Rangda. Dia bukan sekedar hantu biasa, tapi lebih seperti makhluk mitologi yang sangat dihormati dan ditakuti. Rangda itu dipercaya sebagai ratu dari para iblis, dan dia selalu dihubungkan dengan segala sesuatu yang gelap, penuh kekuatan jahat dan berhubungan dengan kematian. Cerita tentang Rangda ini sudah turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Katanya Rangda adalah seorang wanita yang dulu sangat cantik. Namun karena amarah dan kebencian yang sangat dalam, dia berubah menjadi sosok yang mengerikan. Ada yang bilang dia adalah sosok seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam sebuah perang. Dan rasa sakit serta dendamnya membuatnya berubah menjadi iblis yang sangat kuat. Wajahnya yang dulu cantik kini dipenuhi dengan taring dan kuku yang tajam, serta mata yang melotot penuh kebencian. Banyak orang Bali percaya Rangda bukan hanya sekadar legenda, dia benar-benar bisa muncul di tempat-tempat tertentu, terutama di daerah perdesaan yang sepi. Biasanya sosok Rangda ini muncul dalam ritual-ritual besar, seperti tarian kecak atau upacara keagamaan. Dalam tarian kecak, Rangda itu digambarkan dengan sangat menyeramkan, dengan riasan wajah yang putih, pucat, dan rambut acak-acakan. Sementara dia berusaha melawan Barong, makhluk mitologi yang merupakan simbol kebaikan. Namun, lebih dari itu, banyak cerita yang mengatakan bahwa Rangda juga bisa mengganggu kehidupan orang-orang biasa. Ada orang yang mengatakan, jika seseorang terlalu sering melakukan hal-hal yang salah dan menyakiti orang lain, Rangda itu bisa menghampiri mereka. Cerita-cerita tentang orang yang tiba-tiba merasa sangat ketakutan atau melihat bayangan seorang wanita dengan rambut acak-acakan muncul di tengah malam beredar cukup sering di kalangan masyarakat Bali. Dari generasi ke generasi, Rangda dipercaya memiliki kemampuan untuk membuat orang menjadi kerasukan, bahkan mengendalikan pikiran dan tubuh mereka. Beberapa orang yang mengalami kerasukan Rangda seringkali tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Hanya saja tubuh mereka terasa sangat lemas dan lelah, seolah-olah telah dipenuhi dengan energi gelap yang sangat kuat. Meski Rangda dikenal sebagai makhluk yang penuh kebencian, dia juga memiliki pengikut yang setia. Mereka yang mengikuti aliran hitam atau ilmu hitam seringkali percaya bahwa dia meminta bantuan Rangda. Mereka bisa mendapatkan kekuatan luar biasa, namun kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Terkadang, mereka yang berhubungan dengan Rangda langsung mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka. Bali mungkin dikenal dengan keindahannya, tapi di balik itu semua ada cerita menyeramkan tentang Rangda yang masih hidup di dalam mitos dan cerita-cerita rakyat. Sosoknya yang menakutkan selalu mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat indah di permukaan memiliki makna yang baik. Rangda dengan segala kebencian dan kekuatannya terus menghantui dalam setiap sudut pulau ini. Sebelum kita lanjut teman-teman, kita sudah membahas nih di beberapa video sebelumnya bahwa kita, Hasanah TV, akan memberikan giveaway terhadap teman-teman yang menonton di konten-konten kami ini. Ya, segmen Bisikan Malam. Baju ini itu akan kita bagikan ke para penonton dengan cara yang sangat-sangat begitu mudah. Nah teman-teman, syaratnya cukup mudah, yakni yang pertama, kalian harus memfollow channel Hasanah TV dan juga medsos lainnya seperti Bisikan Malam yang ada di kancah sosial media. Lalu, pastikan juga kalian berkomentar di seluruh konten Bisikan Malam di channel YouTube Hasanah TV dengan menggunakan hashtag Bisikan Malam. Dan pengumuman pemenang giveaway-nya itu akan kita umumkan di akhir bulan Desember. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin merchandise kami secara gratis, kalian bisa lakukan apa yang udah menjadi syarat dan ketentuan giveaway kali ini. Jangan lupa komen yang banyak ya teman-teman, karena stok yang kami miliki itu sangat-sangat banyak. Kalian pasti akan kebagian semuanya. Jadi follow dan komen ya. Oke, kita lanjut. Di Bali, ada satu cerita mistis yang sering diceritakan oleh orang-orang tua, terutama di daerah pedesaan. Namanya
hantu Gregek Tunggek. Gregek Tunggek. Sosok yang menyeramkan dan menjadi salah satu cerita horor yang dikenal banyak orang. Gregek Tunggek dikenal sebagai hantu yang sering menampakkan diri di malam hari. Terutama, suasana desa sudah sangat sepi, jauh dari keramaian. Diceritakan bahwa Gregek Tunggek adalah seorang wanita yang sudah lama meninggal. Namun arwahnya belum tenang karena suatu kejadian tragis yang menimpanya. Konon, ia adalah seorang perempuan muda yang sangat cantik dan hidup bahagia bersama keluarganya. Namun, hidupnya berubah tragis ketika ia diperkosa oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Setelah kejadian itu, ia merasa malu dan kecewa dengan dunia, lalu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena perbuatan yang sangat tragis dan karena ia merasa tidak mendapatkan keadilan, arwah Gregek Tunggek menjadi tidak tenang. Setiap malam, ia akan muncul dengan penampilan yang sangat mengerikan. Tubuhnya tampak pucat dengan rambut yang acak-acakan. Dan seringkali terlihat berjalan perlahan di tengah malam. Salah satu hal yang membuatnya lebih menakutkan adalah suara gregek, gregek yang terdengar seperti langkah kaki yang berat dan aneh. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin keras, dan semakin mengerikan. Membuatnya siapa saja yang mendengarnya merasa ketakutan. Gregek Tunggek seringkali muncul di jalan-jalan yang sepi, terutama malam hari. Orang yang pernah bertemu dengannya bercerita bahwa mereka merasa tubuh mereka tiba-tiba dingin. Dan ketika mereka menoleh, sosok wanita itu akan berdiri dengan mata yang kosong dan wajah yang penuh kesedihan. Ada juga yang mengatakan sosoknya tuh berjalan dengan kepala yang menunduk, seakan-akan tidak tahu arah. Tetapi saat didekati, wajahnya akan tiba-tiba mendongkak dengan tatapan yang mengerikan. Dari dalam mulutnya itu keluar suara rintihan kesakitan yang tak terucap. Bukan hanya penampakan saja yang membuatnya terkenal, tetapi juga kisah-kisah tentang orang yang mendengar suara Gregek Tunggek. Banyak orang yang mengaku mendengar suara langkah kaki yang berat di malam hari, lalu diikuti dengan bisikan nama mereka. Beberapa orang yang berani mengikuti suara itu, akhirnya hanya menemukan diri mereka terjebak dalam kebingungan, berputar-putar di jalan yang seharusnya sudah mereka kenal. Konon, jika seseorang bertemu dengan Gregek Tunggek, mereka harus sangat berhati-hati. Jangan pernah mencoba untuk mengucapkan nama Gregek Tunggek dengan keras, karena hal itu dipercaya bisa memanggil arwahnya. Selain itu, jika seseorang merasa seperti dilihat oleh sosok itu, disarankan untuk tidak menoleh atau berhenti. Karena hal itu bisa membuatnya terperangkap dalam dunia arwah yang tak bisa keluar. Cerita tentang Gregek Tunggek ini masih sering diceritakan di sekitar Bali, terutama oleh mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai cerita lama, ada juga yang mempercayai bahwa sosok ini masih ada, mengintai di tempat-tempat yang sepi, menunggu untuk kembali dengan langkah gregek yang menakutkan. Itu dia teman-teman, 3 kisah legenda yang berasal dari Bali. Kita nggak sadar ya, kita melihat pulau itu dengan begitu indahnya, bahkan dikenal di satu dunia. Bali memiliki cerita kelam di belakangnya. Untuk kalian-kalian yang tahu nih 3 cerita yang diceritakan sebelumnya, bisa tulis di kolom komentar jika kalian mengalaminya secara langsung. Menurut aku ya, yang paling serem itu kayaknya hantu Gregek Tunggek deh. Itu dengan suara-suara gregek, gregek. Sangat menyeramkan untuk teman-teman yang mendengar ketika berjalan di malam hari. Oke teman-teman, kita akhiri segmen Bisikan Malam kali ini. Dan jangan lupa ya, tonton terus segmen Bisikan Malam. Karena sekali lagi, kita akan memberi giveaway yang akan diberitahukan pemenangnya siapa di akhir Desember nanti. Buat teman-teman sekali lagi ya, ingin mengikuti giveaway, cukup kalian subscribe dan juga follow sosial media Bisikan Malam di kancah media sosial ya. Lalu komen di seluruh konten Bisikan Malam. Dan jangan lupa pakai hashtag Bisikan Malam. Itu aja, pemenang akan kita kabari di akhir Desember nanti. Minggu depan kita akan membahas serial killer yang begitu kejamnya membunuh para korbannya lagi dan lagi nih. Kalian bisa tebak, tulis di kolom komentar ya.
Sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.